Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandira dengan NIM 2120203862202028. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari. Video kali ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain MSI. Adapun pokok pembahasan yang saya akan jelaskan, yang pertama pengangguran, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga pendapatan nasional, yang keempat isu-isu kontemporer ekonomi makro Islam, dan yang kelima adalah perekonomian terbuka dalam perspektif Islam. Pengertian pengangguran. Secara umum, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja, mulai usia 15 sampai 65 tahun, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama pengangguran friksional. Jenis pengangguran di mana seseorang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi dikarenakan perubahan ekonomi seperti negara mengalami resesi ekonomi atau kemunduran atau sedang dalam masa depresi atau kehancuran. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena terdapat perubahan struktural kehidupan masyarakat, contohnya agraris menjadi industri. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena penggunaan teknologi baru seperti pengganti tenaga kerja, tenaga manusia dengan tenaga mesin. Adapun penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibanding pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua, upaya yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Yang ketiga, informasi pasar kerja masih kurang efektif. Yang keempat, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang kelima, rendahnya tingkat pendidikan. Yang terakhir, kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Adapun dampak pengangguran bagi masyarakat, meningkatkan kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, memunculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Yang terakhir, keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Adapun dampak pengangguran bagi perekonomian negara, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun, hutang negara meningkat, dan yang terakhir daya beli menurun sehingga penyebab investasi dan pertumbuhan menurun. Adapun cara mengatasi pengangguran, yang pertama menyelenggarakan bursa pasar kerja. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja, meningkat mutu pendidikan. Yang kelima, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Adapun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adapun sumber-sumber kenaikan ekonomi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Yang ketiga, kenaikan produktivitas. Adapun manfaat pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Islam. Adapun 4 faktor yang
terdapat dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Yang pertama, sumber investasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, entrepreneurship atau jiwa wira swasta. Yang keempat, kemajuan teknologi. Selanjutnya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Yang terakhir, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Adapun macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dan dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat dan investasi pengasuh. Selanjutnya isu kontemporer. Pengertian isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan meliputi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas-desus. Adapun macam-macam isu kontemporer. Yang pertama, isu saat ini. Yang kedua, isu berkembang. Yang ketiga, isu potensial. Adapun macam-macam isu kontemporer konvensional. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, perdagangan internasional. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan. Dan yang keempat, revolusi industri 4.0. Macam-macam isu kontemporer Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, keuangan dalam Islam. Yang kedua, perdagangan dan investasi syariah. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Dan yang keempat, pengawasan dan regulasi. Adapun perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Adapun penyebab terjadinya perdagangan dalam sistem perekonomian terbuka. Pertama, perbedaan kondisi produk. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Ekonomi 4 sektor terbagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Dan yang keempat, sektor asing. Kelebihan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama, memperluas pasar produk dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri.
Yang keempat, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Adapun perekonomian terbuka dalam perspektif Islam mengacu pada sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan melibatkan interaksi antara negara-negara atau wilayah ekonomi yang saling terhubung melalui perdagangan internasional. Tadi materi yang sempat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.